pertama CA-MAME atau kanker payudara insidensinya sekitar 65.000 kasus. Sedangkan kalau untuk yang kanker serviks ini berada di urutan kedua sekitar 36.600 kasus. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, itu kan semua ya, baik pada laki atau perempuan. Kalau pada perempuannya sendiri ya, dia memang masih nomor urutan 2 ya. Jadi memang mau perempuan atau laki, intinya kanker serviks ini menduduki urutan kedua di Indonesia. Jadi termasuk yang paling tinggi setelah CA-MAME. Tetapi tentu bisa dicegah ya, sehingga program pencegahan itu harus dilakukan secara komprehensif atau baik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kanker serviks ya terjadinya di serviks ya. Beberapa orang awam menyebutkannya leher rahim atau mulut rahim, tidak masalah ya. Kemudian uterus sudah belajar pasti di grup tutorialnya masing-masing, dia terbagi menjadi corpus uteri dan juga cervix ya. Kalau kita lihat ini corpus uterinya ada fundus, ada corpus ya. Dan ini adalah cervix. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa cervix ini dibagi menjadi dua bagian ya secara histologi, yaitu ada bagian ectocervix, bagian yang menonjol keluar ini terdiri dari epitel squamous ya atau epitel gepeng atau epitel pipih ya. Kemudian bagian endocervix yang bagian sebelah dalamnya ini tersusun atas epitel kolumnar atau epitel silindris. Antara epitel kolumnar dengan epitel gepeng atau antara endo dan ectocervix itu terdapat suatu sambungan yang kita kenal dengan sambungan squamocolumnar. Sambungan squamocolumnar ini akan mengalami perubahan atau yang disebut dengan metaplasia seiring dengan bertambahnya umur ya. Faktor pubertas, faktor kehamilan ya, kemudian faktor menopause itu akan menyebabkan perubahan ya. Jadi SSK ini tidak stagnan pada satu posisi, dia akan mengalami metaplasia, yaitu perubahan sel epitel kolumnar menjadi sel epitel squamous. Jadi nanti akan ada yang namanya SSK lama dan SSK baru. Antara SSK lama dan baru itu yang kita sebut dengan zona transformasi. Hal itulah yang akan kita lihat pada perubahan-perubahan di IVA test ya. Gitu. Jadi saya kira itu penting diketahui oleh mahasiswa ya. Nanti silahkan baca lagi apa itu SSK lama atau SSK baru atau zona transformasi ya. Kalau bahasa Inggrisnya SSK adalah eh, kan sambungan squamocolumnar ya. Squamocolumnar junction bahasa Inggrisnya. Nanti silahkan di literatur-literatur ada. Kemudian beban kanker serviks di dunia itu adalah bahwa di dunia setiap 2 menit seorang wanita meninggal akibat kanker serviks. Sedangkan kalau di Indonesia setiap jam 1 sampai 2 wanita meninggal karena kanker serviks. Ya. Jadi 24 jam itu ya sekitar 20-an wanita Indonesia meninggal ya. Nah, tetapi beritanya tidak pernah heboh gitu ya, seperti pesawat jatuh misalnya ya. Karena kan ini terjadinya di seluruh Indonesia. Nah, namun eh, ini adalah potret kenyataan di negara kita ya gitu. Apakah penyebab kanker serviks? Jadi etiologinya pasti sudah tahu semua ya, human papilloma virus, HPV. Tetapi yang harus dipahami adalah tidak semua jenis HPV ini menyebabkan kanker serviks. Ada lebih dari 100 tipe HPV ya. Tetapi yang menyebabkan kanker serviks adalah HPV yang high risk atau yang berisiko tinggi atau HPV onkogenik ya. Ada tipe 16, 18, 31, 33, 45, 51, 52, 56, 59, 66, 68 ya sekitar 14 tipe HPV yang onkogenik. Dan tipe 16 dan 18 ini menyebabkan 70% dari kanker serviks yang ada di dunia. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana sebetulnya perjalanan penyakit dari kanker serviks itu adalah cukup panjang ya. Jadi tidak ada tiba-tiba tahun ini terkena infeksi HPV, tahun depan terkena kanker serviks ya. Nah, jadi serviks yang normal ini akan mengalami infeksi HPV. Nah, infeksi ini tidak berjalan sendiri, ada faktor resiko ya, seperti menikah atau berhubungan seksual di usia yang sangat muda, sehingga metaplasia yang terjadi pada sambungan squamocolumnar itu belum matur.
sehingga dia akan mudah terjadi mikrolesi atau cedera atau lecet ya pada daerah SSK-nya, sehingga HPV akan lebih mudah masuk. Kebetulan kalau HPV yang risiko tinggi tadi ya, seperti tipe 16-18 yang masuk, maka akan terjadi perubahan yang disebabkan oleh HPV tersebut. Sehingga dalam beberapa tahun dia akan bisa menjadi lesi prakanker yang kita kenal dengan CIN ya, cervical intraepithelial neoplasia. CIN pun ada berbagai macam ya, derajatnya ada dari yang CIN 1, CIN 2, CIN 3. Nah, tetapi sebetulnya dari infeksi HPV yang menginfeksi sambungan skomokolumner ini tidak semuanya akan berkembang menjadi lesi prakanker atau nantinya menjadi kanker. Sebagian besar dia akan mengalami sembuh spontan. Sama seperti kita kalau terkena infeksi influenza ya. Ada yang sembuh setelah beberapa hari tidak diapa-apain ya. Ada yang setelah seminggu, 2 minggu masih aja bandel ya, harus diobatin. Ya, kurang lebih seperti itu, infeksi virus sama ya. Tergantung kepada imunitas kita juga. Ditambah dengan faktor-faktor resiko. Ya. Faktor resiko kanker serviks kan banyak ya, menikah di usia muda, faktor rokok, atau promiskusitas ya, mempunyai multiple seksual partner misalnya, daya tahan tubuh yang lemah. Ya. Nah, kemudian dari lesi prakanker sendiri tidak semuanya juga menjadi kanker. Ternyata hanya 15% ya, dan 30% yang akhirnya progresif setelah 10 tahun dari infeksi HPV. Jadi sebetulnya perjalanan penyakit dari infeksi HPV sampai menjadi kanker serviks butuh waktu yang lama. Ada literatur yang menyebutkan 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun. Itu tergantung juga kepada tipe HPV high risk-nya ya. Kadang-kadang tipe HPV yang nomor 31 ya, 33, 45 katanya lebih cepat ya, tapi memang masih banyak penelitian. Nah, upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah pencegahan primer dan sekunder. Kalau pencegahan primer, katanya jangan menikah, ya, tapi kan tidak mungkin, ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah mengurangi resiko terpapar HPV, misalnya dengan vaksinasi. Vaksinasi sekarang sudah banyak, mulai dari yang bivalen, ya, seperti Cervarix tuh, dia bisa vaksinasi terhadap HPV tipe 16-18. Kalau yang kuadrivalen, ada yang Gardasil, itu tipe 6, 11, 16, 18. Kalau tipe 6 dan 11 sebetulnya dia tidak menyebabkan kanker serviks, tapi pencegahannya ke kondiloma acuminata. Ya. Nah, sekarang yang terbaru ada yang nonavalen, itu ya, yang 9. Itu ada 16, 18, 31, dan seterusnya. Nah, itu yang terbaru, dan harganya pun pasti lebih mahal. Ya. Seingat saya sih kalau yang nonavalen itu bisa 2 jutaan ya satu kali suntik. Tapi terlepas dari itu, sekarang sudah ada program pemerintah, yaitu yang Nusa Guard ya, kalau tidak salah. Jadi dia yang kuadrivalen ya, 4 tipe HPV, dan gratis ya pada anak usia 9 sampai 14 tahun. Pemberian vaksinasi ini kalau pada dewasa 3 kali ya, seperti vaksinasi hepatitis B pada bulan ke-0, bulan ke-1 atau ke-2, dan bulan ke-6. Ya. Sedangkan kalau pada anak usia 9 sampai 14 tahun itu cukup 2 kali ya, pada bulan ke-0 dan bulan ke-6. Karena berdasarkan penelitian, efektivitasnya sama. Dan tidak dibutuhkan booster karena setelah 10 tahun, ternyata efektivitasnya masih kurang lebih sama. Nah, di sini saya harap mahasiswa mungkin sebagian besar belum menikah ya, jadi diharapkan semuanya sudah vaksin ya. Silahkan saja mau yang mana, mau yang bivalen, quadrivalen, atau nonavalen, semuanya baik dalam artian daripada tidak melakukan ya. Kemudian pencegahan sekunder. Kalau pencegahan sekunder artinya ini diarahkan pada pasien-pasien yang memang sudah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah. Karena nanti kita akan melakukan pemeriksaan spekulum, ya. Nah, untuk pemeriksaan untuk pencegahan sekunder ini atau deteksi dini kanker serviks nama lainnya ya, kita bisa menggunakan IVA test, pap smear, atau tes HPV DNA. Ya, jadi ada 3 jenis tesnya. Nah, ini menjadi masalah di Indonesia. Deteksi dini kanker serviks ini cakupannya masih sangat rendah. Kenapa? Karena terutama faktor geografis, kita terpisah atas pulau-pulau, pasti akan ada disparitas ya. Yang di Jawa mungkin akan lebih baik deteksi dininya dibandingkan dengan yang di Papua atau Sulawesi ya.
Bahkan yang di Jawa pun, yang di kota dengan yang di desa mungkin akan beda angka cakupan deteksi dini. Ya, jadi memang itu yang menjadi masalah. Nah, yang pertama saya bahas dulu pap smear ya. Kalau pap smear mungkin ini ya termasuk tes yang baik, tetapi kelemahannya adalah dia membutuhkan tenaga bantuan yaitu spesialis patologi anatomi untuk membaca hasil pap smear-nya ya. Beda dengan IPA test. Kalau IPA test bisa kita baca sendiri hasilnya mudah 1 menit selesai. Tapi memang kita harus sering melakukan. Nah, jadi silahkan mau yang mana nanti ya. Nah, untuk pap smear ini kalau yang zaman dulu ini 2 alat nih, spatula untuk mengambil daerah ektoserviksnya dan sitobras untuk mengambil daerah endoserviksnya ya. Nah, tetapi kalau sekarang yang terbaru ini tidak butuh 2 alat seperti ini. Sudah 1 alat ketika 1 kali memutar searah jarum jam itu kita sudah dapat bagian ektoserviks dan endoserviks ya. Pap smear-nya seperti itu. Nah, kemudian sensitivitasnya bervariasi ya, antara 29 sampai 59% dan spesifisitinya 97 sampai 100%. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita pengambilan spesimennya kurang pas ya, kurang banyak. Kemudian apa namanya? Kadang pasien dalam keadaan menstruasi sehingga ada bias ya. Kemudian butuh tenaga tambahan yaitu tadi patologi anatomi untuk membaca hasilnya. Nah, kalau pap smear ini dibagi dua, ada yang konvensional, ada yang SSBC, itu singkatannya sitologi serviks berbasis cairan. Kalau yang konvensional kita harus menghapus ya pada objek gelas ya apa yang tadi kita sudah dapatkan dari serviks. Tetapi kelemahannya kadang-kadang di situ kan hapusan kita itu tidak rata ya atau ada debris dan lain-lain sehingga dalam pembacaannya kadang-kadang kurang akurat. Nah, yang baru kalau yang sitologi serviks berbasis cairan itu apa yang kita hapus masukkan ke dalam tabung yang sudah berisi larutan fiksasi. Nah, itu lebih akurat. Tetapi memang harga lebih mahal ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana lesi prakanker kurang lebih seperti ini ya. Yang perlu diketahui oleh mahasiswa adalah nanti silahkan dibahas di grupnya masing-masing bahwa dari infeksi HPV menjadi lesi prakanker berapa lama, apa saja yang bisa menyebabkan dia progresi dari lesi prakanker jadi kanker. Tetapi harus diketahui adalah lesi prakanker ini sebetulnya bertahap ya. Ada CIN 1, CIN 2, CIN 3. Silahkan dibaca nanti apa karakteristiknya masing-masing ya. Ada yang hanya menempati daerah superficial, sepertiga, 2/3, sampai menempati seluruh epitelnya. Kalau dia sudah melewati membrana basalis ya dia sudah masuk ke dalam golongan karsinoma, minimal karsinoma in situ ya, kalau masih di epitel. Nah, tentu karakteristiknya juga beda kalau lesi prakanker seperti apa, kanker seperti apa. Saya kira sudah pernah belajar ya di histologi, biasanya dia punya karakteristik apa? Variasi bentuk dan ukuran, hiperkromatin, itu kan jenis-jenis apa displasia ya. Nah, yang harus diketahui jangan tertukar antara diagnosis dari biopsi dan diagnosis dari sitologi. Kalau pap smear itu hanya sitologi, jadi nanti dapatnya interpretasinya hanya low grade seal, high grade seal gitu ya. Jadi lesi derajat rendah, lesi derajat tinggi. Tetapi kalau CIN itu adalah cervical intraepithelial itu dari biopsi, ya entah itu nanti bentuknya biopsi yang punch, biopsi yang dari LEDS atau konisasi dan lain-lain. Jadi CIN itu bukan diagnosis sitologi dari pap smear ya, tapi itu adalah diagnosis biopsi. Ya, harus bisa membedakan apa sitologi, apa biopsi ya. Kalau sitologi kan dari sel. Kalau pap smear itu adalah kita ambil sel-sel yang meluruh dari serviks dan ektoserviks dan endoserviks. Ya sekarang lebih canggih lagi ada PubMed ya. Jadi langsung dibaca seperti ini ya. Ini hanya tambahan saja. Nah, kalau misalnya ini yang pub konvensional tadi kita sebutkan yang pakai apusan ini banyak debrisnya. Kadang orang PA-nya juga kesulitan bacanya ya. Tapi kalau yang tadi kita yang sitologi serviks berbasis cairan tampilannya lebih jernih seperti ini. Jadi dari PA-nya juga dia akan lebih mudah membaca kalaupun ada kelainan ya.
kekurangannya ya harganya lebih mahal lah dibandingkan IVA test ya. Nah, deteksi dini yang kita lakukan yang kedua adalah IVA test ya. IVA test itu murah, mudah, akurat. Kita hanya butuh spekulum, hanya butuh kapas lidi, kasa ya. Kemudian cairannya juga cuma dua, cairan NaCl, larutan fisiologis, dan larutan asam asetat. Asam asetat yang dibutuhkan adalah asam asetat 3-5%. Nah, untuk membuat asam asetat 3-5% itu sangat mudah ya. Kita hanya membeli asam cuka dapur saja yang sidola itu ya. Nah, kemudian masukkan satu bagian si asam cuka, mau 1 liter, mau 2 liter, atau 1 cc maksudnya ya, 1 cc atau 2 cc, digabungkan dengan 4 bagian air. Nah, itu langsung dapat 5% asam asetat untuk IVA test. Kenapa? Karena yang asam cuka dapur itu kan 25%. Ya. Nah, sensitivitas, spesifisitasnya itu bisa cukup baik juga sampai 90%. Yang penting pada IVA test ini adalah sering melakukan. Karena kalau orang yang baru pertama kali, itu mungkin akan sulit membedakan serviks yang normal dan abnormal. Dan yang melakukannya pun tidak hanya dokter, boleh bidan atau perawat terlatih, termasuk dokter umum. Jadi mahasiswa yang di sini kalau nanti sudah lulus dokter umum boleh melakukan IVA test ya. Nah, ini yang disebut dengan program See and Treat. Jadi kita melihat serviksnya, kemudian IVA testnya positif, langsung dilakukan krioterapi. Ini namanya alatnya krioterapi ya. Nah, tampilan IVA positif adalah seperti ini. Kalau kita lihat, ini ada daerah sambungan skomokolumnar ya. Ini SSK lama, waktu kita pertama lahir, kemudian ada perubahan metaplasia, ini SSK baru. Nah, dan di daerah zona transformasi ini ada perubahan warna yang menjadi putih setelah dioleskan asam asetat di daerah sini selama dan ditunggu selama 1 menit, langsung keluar warna putih seperti ini. Ya, ini disebutnya adalah IVA positif. Nah, kemudian dikatakan lesi yang putih itu signifikan kalau gambaran warna putihnya seperti gambar yang ini ya. Batasnya jelas, berada di daerah SSK atau zona transformasi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Namun ada juga lesi-lesi yang tidak signifikan secara klinis. Misalnya kita menemukan lesi putih jauh dari SSK seperti ini, atau warna putihnya pucat, atau garis-garis saja, apalagi hanya titik-titik seperti ini tidak signifikan secara klinis. Jadi gambarannya harus putih seperti ini ya, lesi aceto white dengan batas yang jelas dan tegas ya. Nah, alur pemeriksaan IVA kita biasanya buat jembatan keledainya itu KASIFO ya. KASIFO itu singkatan, K-nya dari kanker. Jadi kalau begitu lihat serviks, oh kanker ya langsung dibiopsi, tidak perlu IVA test ya. Karena kalau kita curiganya sudah kanker, untuk apa dilakukan IVA test? Kan IVA test itu untuk pasien yang belum kanker atau untuk deteksi dini ya. Nah, kemudian kalau kita tidak curiga kanker, artinya tidak ada benjolan di serviks yang mudah rapuh, mudah berdarah, ya, maka bisa dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dari Kasifo S-nya itu adalah SSK-nya tampak atau tidak. Kalau SSK-nya tidak tampak, maka mau tidak mau itu harus dilakukan pap smear. Tapi kalau tampak SSK-nya bisa dilakukan IVA test. Nah, jadi Kasifo kanker, SSK, IV-nya, IV-nya adalah IVA test ya. IVA testnya positif atau negatif. Kalau hasilnya positif, O-nya itu dilakukan apa? Krioterapi atau tindakan lain seperti dirujuk ya, gitu. Nah, sekarang ada juga banyak servikografi di foto serviksnya, tapi itu mah variasi aja. Nah, kolposkopi ini seperti mikroskop ya, tapi untuk melihat serviks ini juga tidak semua tempat ada ya, hanya di rumah sakit besar, contohnya di RSAS atau rumah sakit tipe B misalnya. Nah, kemudian ada spekuloskopi juga, ini variasi juga, ada polar probe ya. Nah, ini hanya nice to know saja. Nah, tes yang ketiga itu adalah setelah pap smear atau IVA test, kita bisa juga melakukan HPV DNA. Nah, sebetulnya tes HPV DNA ini adalah tes yang disarankan oleh WHO
karena spesifisitasnya dan sensitivitasnya cukup tinggi sampai 90% ke atas ya, dan biasnya lebih sedikit. Nah, tetapi HPV DNA ini cukup mahal ya. Tapi sebetulnya dibilang mahal juga enggak ya. Dia 1 sampai 2 juta, tapi tesnya 5 tahun sekali, yaitu hitung nabung buat 5 tahun ya. Nah, kalau tadi Pap smear itu tesnya 3 tahun sekali, IVA tes juga sama 3 tahun sekali, tapi biasanya setahun pertama itu kalau bisa 3 tahun pertama itu setahun sekali, setelah itu 3 tahun sekali. Tapi kalau melakukan HPV DNA itu cukup jadinya 5 tahun sekali. HPV DNA ini sebetulnya ada dua tes ya. Ada tes yang hybrid ya, hybrid capture. Jadi dites aja ada memiliki HPV DNA yang risiko tinggi atau tidak itu ya. Ada yang disebut genomik ya. Kalau yang genomik ini kita betul-betul bisa tahu HPV DNA yang ada dalam tubuh kita itu tipe berapa? 16, 18 atau yang lain ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah vaksinasi HPV. Tadi sebetulnya saya sudah bahas di awal ya. Jadi kita tidak terlalu spesifik, tapi prinsipnya HPV itu ada early protein, ada late protein, ya, ada E, ada L, dan yang menyebabkan kanker serviks itu adalah komponen E6 yang berikatan dengan P53 dan E7 yang berikatan dengan retinoblastoma. Nanti silakan baca sendiri ya. Nah, vaksinasi cara kerjanya seperti ini. Jadi dia merangsang pembentukan antibodi serum yang bertransudasi ke lokasi infeksi. Ya, kalau lihat dari sisi keamanan, efek sampingnya lokal ya, seperti kalian kemarin vaksin COVID kurang lebih sama ya. Itu adalah adanya nyeri di daerah injeksi ya, karena sifatnya kan injeksi IM ya. Nah, kontraindikasinya kalau ada alergi atau hipersensitif saja. Nah, jadi dari rekomendasi yang terbaru disarankan pada usia yang sangat muda, 10 tahun ya. Jadi 9 sampai 14 tahun kalau sudah punya anak atau adik ya silahkan untuk melakukan HPV vaksinasi. Ya, sekian dari saya, silahkan kalau ada pertanyaan.